Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah usaha kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Dengan kesyukuran, kita berharap akan selalu ada penambahan seperti yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Doa keberkahan dan rahmat kita harapkan selalu tercurahkan kepada pimpinan umat Nabi Muhammad SAW. Sekaligus ini kita usahakan sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Ikatan hati, pikiran, perasaan kita tidak pernah luput dari kesyukuran telah mendapatkan bimbingan dari beliau dengan perantara para ulama dan orang-orang yang bijaksana. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas di perangkat Alhamdulillah jelas. masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi diskusi kita yang dari satu sesi ke sesi yang lain semakin menunjukkan hasil yang gembira. Ada Amin. peningkatan yang tidak sederhana ketika kita membahas ayat-ayat Qur'ani yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, pembahasan-pembahasan kajian-kajian kita yang biasa kita temui, biasa kita temukan, bisa kita dengarkan, Alhamdulillah bisa hadir lebih menarik karena kita terlibat langsung, karena kita masuk dan mengusahakan supaya kita mengambil bagian dari setiap kajian, bukan sekedar menjadi peserta yang siap menampung segala bentuk penjelasan dari guru-guru kita yang hebat, yang mulia. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menapaki jalan perjuangan memahami makna ayat-ayat Quran. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan sebelumnya kita sudah berbagi pemahaman ya, kita sudah berbagi pemahaman berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan dari pelajaran Bahasa Arab Qurani, pelajaran pertama dan pelajaran kedua serta pelajaran ketiga. Ya, pelajaran ketiga di bagian awal. Pada pelajaran pertama kita sudah membahas ciri khusus bahasa Arab. Dengan menerapkan ciri khusus bahasa Arab sebagai dasar pemahaman, sudah ada yang berubah dalam cara kita memahami. Kemudian dengan memperhatikan makna pada setiap bentuk kata, alhamdulillah juga membantu kita untuk dalam lagi, lebih dalam lagi ketika menyelami pesan-pesan dalam ayat-ayat Quran. Untuk itu, mari ibu-ibu sekalian, kita terus lanjutkan usaha kita ini dengan senantiasa terus menggantungkan diri kepada keridhoannya. Dan pada kajian kita berikutnya, kita akan tuntaskan satu bagian akhir dari Surah Al-Kafirun. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kajian Tanmiyatul Mufrodat. Ya, semua sehat ya, ibu-ibu sekalian ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Baik, mari
Ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridho Allah, dibukakan hati pikiran kita semua. Mari kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita Ini ya di surah Al-Kafirun. Ini surah Al-Kafirun kita sudah bahas beberapa eh, bagian sebelumnya ya. Kita sudah bahas semua dan kita akan tuntaskan terlebih dahulu ya. Kita akan tuntaskan terlebih dahulu eh, ayat terakhir, ayat terakhir dari surah Al-Kafirun. Ya, baik ibu-ibu sekalian, eh, teringat siapa yang belum itu ya belum ambil bagian pada sesi diskusi kita sebelumnya atau kepada siapa kita serahkan sebagai narasumber utama kita dalam kajian berikut ini. Balik lagi ke Fitri. Siapa Bu Yuli? Balik lagi ke Fitri. Ya, balik lagi ke Bu Fitri. Silakan Bu Fit Kemarin aku dilanjutkan ya. Sekarang di bagian terakhir atau ayat terakhir Bu Fit. Bu Fitri masih ngemut permen ya Bu Fitri. tentang Itu. Karena Bu Fitri nggak ada suaranya, diwakili oleh suara TV Bu Aam yang terdengar jadinya. iya Pak, surat ini lagi dari posisi soalnya hilang-hilang mulu nih. Hmm, Hilang-hilang hilang lagi. yang 6. Hilang. Hilang lagi suaranya. Ya udah engkau aja lah duluan daripada engkau nonton TV. Tawa lagi. Matiin TV-nya. Nonton TV. Siapa dulu ini? Bu Fitri benar hilang lagi. Signalnya kali. Sekarang kan wala antum kan masih. itu sudah kemarin tuh Bu Mia tuh. Ya, dukung. Kan itu sama ya Udah dua dua ayat itu. liatin. Hmm. Aku Jadi sekarang lakum lihat dinukum. Iya betul. Ya, Itu yang terakhir sekarang. untukmu. Hmm. dan untukku. Nah, itu Bu Fitri. Udah terus Fit. Iya, itu ya, Bu. Itu ya Pak Guru. Untukmu agamamu dan Iya, untukku agamaku. iya, baik. Berdasarkan itu kita mari lanjutkan diskusinya ya, ibu-ibu sekalian. Namun sebelum beberapa pertanyaan pendalaman saya ajukan, kita beri kesempatan kepada teman-teman yang lain ya, ke Bu Yuli, Bu Mia, Bu Aam dulu untuk menyampaikan apa pertanyaan, komentar, saran dan sebagainya ya berdasarkan ciri khusus bahasa Arab yang sudah pernah kita pelajari. Ini ya. Halo, boleh diulang? Silakan ada komentar, ada pertanyaan, ada saran dan sebagainya berbasis pada ciri khusus bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Eh, lah di sini kok tidak berarti tidak ya, Pak? Saya ulangi lagi ya. Ya. Ah, Ini narasumber kita sekarang adalah Bu Fitri ya. oh ya Bu Sekarang Fitri. jadi Ya 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 narasumber ya. kita Ya. adalah Bu Fitri. Jadi silakan diajukan kepada Bu Fitri
apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin dikomentari, dan apa dan sebagainya dan sebagainya. Komentar yang mana yang ini? Lihat ini. Dipersilakan, Oke, Bu Aam, silakan. iya. Hmm. Iya tadi Bu Fitri, karena la-nya di sini kok tidak berarti tidak bermakna tidak ya. Jadi la-nya bermakna apa ya? Mungkin hilang lagi Bu Fitri, sinyalnya mungkin. Wah, ini. Iya, boleh Bu Yuli, boleh Bu Mia mewakili Bu Fitri untuk merespon pertanyaan dari Bu Aam tadi, dipersilakan. Dijawabnya. Sama seperti di buku. Siapa di buku? Lah. Bagi kalian Bagi. Kan kalau bagi Allah. Allah untuk dan ilah ini la. Um. Bu Fitri. disambung ya. Agamamu. Kalau 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 walalanya yang tidak itu kan sendiri berdiri sendiri gitu. Ya Pak. Ya Pak. Oh. Bagaimana Kan. Bu Fitri, gimana? Ya kan kata Bu Am kan lakum di situ kenapa nggak berarti tidak kan? Mm-mm, Kalau kalau kan di sini lakum itu kan disambung lakumnya. mm-mm, Kalau yang la berarti tidak itu kan lanya berdiri sendiri gitu. Begitu mm, bukan? iya, baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk responnya. Yang Bu Aam pahami kata yang berarti tidak itu penulisannya seperti apa? Ada berapa huruf untuk kata yang membentuk ya? Ada berapa huruf Oh, iya, iya. yang Dua, membentuk dua. kata yang bermakna tidak? Dua, dua. Aku Ya, ngerti bagus itu. ya. Ada dua. Huruf apa saja yang membentuk kata yang bermakna Lam sama tidak? alif. Hmm, ya, Lam sama alif. iya, bagus. Lam, ya Apakah sama alif. Ibu melihat lam dan alif tersebut pada bagian yang tadi Ibu tanyakan? Enggak ada. Nggak ada ya. Oke, baik. Maka menjadi menarik untuk kita tanyakan apa yang melatar belakangi Ibu bertanya mengapa la di sini tidak bermakna tidak gitu. Ketika Ibu mengetahui bahwa la di sini bukan terbentuk dari lam dan alif tetapi hanya lam saja. Apa tadi yang melatar belakangi? Tadinya pikir saya la kan karena disebutnya la doang tuh kalau tidak atau bukan. Pikir dia la itu juga. Hmm, Jadi ada alif tersembunyi atau apa, tapi ternyata ini hanya memang hanya dia la dia sendiri. mm-mm. Iya, bagus ya. Jadi saya makanya bertanya takutnya adalah kenapa ini maknanya Jadi berbeda gitu. ibu sedang berpikir tentang kemungkinan bahwa Heeh. ada yang menyembunyikan rahasia di antara kita Iya. ya. Hmm. Kita jangan Ya, ada rahasia di antara kita. oke, baik. Coba nih sekarang, coba kita lihat Bu Aam kira-kira kalau yang diduga tadi itu cocok misalkan ya dengan ada ini penjelasan itu bermana tidak, maka secara lengkap kira-kira artinya bagaimana? eh tadi tadi aku mengartikan apa tuh deh? Aku jadi lupa lagi. Lupa lagi tadi Pak, sudah saya itu lupa lagi. Nggak jadi Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tadi nggak apa-apa, nggak apa-apa yang tadi ya, nggak usah di itu ya.
Nggak usah diingat-ingat yang berlalu, siapa tahu ada cerita sedih di situ, nggak usah. Tetapi coba nih sekarang, coba Ibu artikan, ya, artikan lah, gitu ya. Artikan dengan tidak. Kira-kira kalau dirangkai akan menjadi apa? Kalau tidak, tadi saya sudah mengartikannya itu apa tadi ya? Nggak usah tadi, nggak usah tadi, nggak usah tadi. Sekarang Sekarang aku aja, baru aja, Bentar baru dulu. aja. Aku pikirin lagi, aku ingat-ingat dulu. Karena udah terbantahkan lahnya, aku jadi nggak pikirin yang tadi sudah saya maknai. eh Tidak, lahum, tidak, tidak. Gak tahu Pak, ini udah cocok Pak. Ah iya, baik. Itu artinya ibu-ibu sekalian nanti mohon dipertimbangkan ya. Mohon dipertimbangkan. Yang pertama adalah tadi ya, kata kunci dari Bu Am, kecocokannya dulu gitu. Gitu. Iya, Artinya kita cocok bertanya, apakah cocok? Nah, kira-kira begitu. Apakah cocok di situ bermakna demikian gitu. Itu eh, bisa menjadi persoalan penting untuk kita tanyakan. Diskusi kita sebelumnya itu yang wala antum abidu nama a'budu itu walaupun memang rasa kita berbeda juga sebenarnya itu yang kita lakukan. Tuh. Pertama kan begini ilmu kita pada pelajaran sebelumnya. La kita pahami artinya tidak. Lalu abidun juga kita pahami karena ini bentuk empat ya, karena ini bentuk empat. Kalau bentuk empat itu maka bisa berarti yang menyembah, bisa juga berarti penyembah, bisa juga berarti menyembah, gitu ya. Gitu. Nah, maka kita kemudian punya kata tidak gitu ya. Tidak. Wala antum abiduna ma'abudu. Nah, maka kita lihat ya, kalau kita artikan tidak gitu, kalian tidak teng 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 teng. Nah, gitu. Kalian tidak teng 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 teng. Itu kan ada tiga pilihan yang kita miliki gitu ya. Nah, ya, kalian tidak satu tuh yang menyembah, dua penyembah, tiga menyembah. Kira-kira begitu kan cara kerjanya gitu ya. Cara kerjanya kemarin. Maka mana yang enak? Maka kalian tidak menyembah. Oke, begitu ya. Tapi bagaimana hmm, supaya yang lain yang kemarin Bu Mia usulkan, abidun itu artinya penyembah, para penyembah. Tuh. Kalau kita maknai abidun untuk para penyembah, itu tidak cocok. Kalian tidak para penyembah. Nah, berdasarkan itulah kemarin, kemudian kita bisa menyusul Bu Mia yang sudah lebih dahulu punya pemahaman bahwa la itu berarti bukan. Walaupun memang di masa-masa awal ya, Bu Mia agak berat untuk melepas wawa, jadi sudah terbiasa dandan jadi lama gitu baru oh oke lah la saja yang berarti bukan walaupun demikian kemarin akhirnya kita bisa menyusul pemahaman Bu Mia oke karena ingin kita cocokkan ya kata negasi untuk penyembah maka yang lebih cocok adalah bukan maka lahirlah begitu kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah Tuhan yang sedang aku sembah. Ya, misalnya begitu, gitu. Begitu ya, Bu Aam, Bu Fitri, Bu iya Pak. Yuli, dan Bu Mia. Jadi memahami konteks dan sebagainya, kecocokan dan sebagainya, enak, tidak enak, dan sebagainya itu menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita. Oke ya. Dari Bu Yuli, dari Bu Mia, mungkin ada pertanyaan kepada Bu Fitri, komentar dan sebagainya. Nggak ada, Pak. Tidak ada? Tidak. Iya, baik. Nah, kalau begitu kita
meningkat ke level berikutnya ya. Mohon disimak baik-baik ibu-ibu sekalian karena ini berkaitan dengan nasib kita semua. Silakan Bu Yuli, apa makna yang Ibu pahami dari bagian yang sedang kita bahas ini? Dipersilakan Bu Yuli terlebih dahulu. Maknanya apapun kepercayaan kamu, kepercayaanku tetap aku percaya. Oh ya, gimana ya? Apapun kepercayaan kamu, aku, untukku tetap aku menjalani kepercayaanku. Iya, bagus ya. Sekarang bagaimana kalau Ibu terjemahkan? Terjemahkan supaya kita bisa lebih spesifik membahasnya. Silakan Ibu terjemahkan. Eh, Kalau kepercayaan itu kan ya sama dengan agama ya. Jadi agama kamu ya tetap agamamu, untukku ya agamaku gitu. Oke, bagus ya. Boleh diulang sekali lagi Bu Yuli dan Bu Fitri. Halo, halo Bu Fitri, standby. Bu Fitri mana? Iya, saya Iya, Pak oke Guru. baik. Oke, atau kita mulai dulu dari Bu Fitri dulu ya. Dari Bu Fitri dulu, terus itu Bu Yuli. Silakan Bu Fitri. Diartikan apa Iya, gimana? diartikan silakan diartikan. Ya, tadi sih saya Nggak mengartikannya apa-apa. Yang tadi silakan silakan. yang agamamu untukmu dan untukku agamaku gitu. Terdengar dengan Baca jelas dulu. ibu-ibu yang lain? Ya, Atau boleh ditulis di chat ya kalau Bu Fitri mengalami gangguan di suara ya. Coba ditulis di chat, coba di chat. Untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu Pak. Iya, ya. Bu Yuli, Bu Mia, Bu Am, jelas? Jelas, Pak. Oke, baik ya. Oke. Dari Bu Aam sudah tidak ada komentar, masukan, usulan, dan sebagainya. Dari Bu Yuli tidak ada komentar, masukan, pertanyaan, dan sebagainya. Dari Bu Mia tidak ada masukan, komentar, dan sebagainya. Oke. Sekarang setelah Bu Fitri yang mengartikan, sekarang silakan Bu Yuli, silakan diartikan. un- untukmu agamamu, untukku agamaku. Iya, oke, bagus. Berikutnya, silakan Bu Mia yang mengartikan. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Aam yang mengartikan. Sama, Pak. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Iya, bagus ya. Karena sama, maka Hah, pertanyaan ini, tolong ya siap. Kalau ini jangan pakai ini ya, jangan pakai sama ini karena belum tentu ini ya. Kelas kita sama, rizki belum tentu sama. Karena itu tidak usah pakai sama jawabnya ya. Siapkan jawaban komentar masing-masing. Pertanyaannya begini, apakah ketika ibu-ibu mengatakanmu itu eh, didasarkan pertimbangan terkait tunggal dan jamak. Itu ya, ketika Ya. mengatakan ya tadi untukmu, agamamu, gitu ya kan. Semua mengatakan begitu. Maka pertanyaan pertama adalah, apakah ibu-ibu sekalian sudah mempertimbangkan ciri bahasa Arab yang ketiga, yaitu dibedakan tunggal dan jamak. Itu yang Ya. pertama. Terus yang kedua, Hmm. gitu ya. Terus yang kedua, gitu ya. Tuh. Apakah dalam bahasa Indonesia tidak ada kata ganti yang langsung menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah untuk banyak? Oke, gitu ya.
Itu yang kedua. Iya, iya. Yang ketiga, nih, jikalau ada kata yang bermakna banyak ya, kata ganti untuk bermakna banyak, kira-kira Mm-mm. apa pertimbangan masing-masing sehingga tidak menggunakannya. Jadi ada tiga ya pendalamannya, Iya. ibu-ibu sekalian tidak usah langsung dikomentari, tetapi disiapkan dulu ya respon masing-masing. Nanti kita akan siapkan giliran untuk ya akan kita berikan kesempatan kepada masing-masing ketua partai untuk menyampaikan pandangan masing-masing ya, disiapkan dulu ya. Oke, baik ya, sudah disiapkan masing-masing. Silakan kita beri kesempatan dari Bu Fitri yang pertama menyampaikan pandangan pribadinya. Iya sih Pak, harusnya kalau kum itu kan kalian. Jadi artinya untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Gitu Pak. Oh, sudah itu saja. Apa ya? Iya. Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, silakan disampaikan pandangan pribadi tidak menggunakan jawaban template sama gitu ya. Silakan. Berikutnya, Bu Aam, dipersilakan. Yang ke satu, mu di sini juga sebenarnya jamak, tapi mu-nya banyak. Ya, sebagai setaranya kalian. Jadi untuk kalian agama kalian. Li di sini kunya Rasul mewakili orang-orang Islam. Jadi kemungkinan saya berasumsi artinya dan untuk kami agama kami. Seperti itu. Semuanya jamak semua. Seperti itu Pak Sudah? saya. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Pertanyaan yang terakhir tadi ya, atau sebelum terakhir tadi kalau kita ingin pertegas lagi. Pertanyaannya adalah begini, apakah dalam bahasa Indonesia tidak ada kata ganti yang langsung menunjukkan banyak gitu? Ada. Ada, oke, maka pertanyaan kita berikutnya adalah, kalau itu ada, apa pertimbangannya tidak digunakan? Oh, tadi asumsinya mu di sini sudah jamak. Jadi nggak dipakai yang itu, nggak dipakai yang kesetaraannya. Jadi dari awal ibu memahami Ya, bahwa mu itu sudah sudah jamak gitu jamak. ya. Nah, Jamak sudah jamak. karena Coba mu tanya gitu. kepada Bu Mia coba tentang tadi ya, tentang Ya, Pak. makannya coba 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 Bu Am tanya. Untuk Ya, mula Bu Mia. agamamu. Jadi tidak sama dengan jamak, Pak. Coba Bu Am tanya pakai katamu kepada Bu Am, apakah ya langsung menunjukkan banyak kalau kita pakai mu gitu. Coba coba. Oh, iya bagaimana Bu Mia? Apakah mu langsung menunjukkan kata banyak? Bukan nanya, ibu nanya ke Bu Mia. Misalnya begini, Bu Mia, Enggak, rumahmu di mana? Oh, di sini. Tuh. Bu Iya. oh Mia, iya. rumahmu di mana, Bu Mia? Rumahku Iya. di Ah, Aceh. kan Oh, Bu tidak Mia tidak rumahnya langsung di mana? menunjukkan Oke, banyak kan, gitu. tidak menunjukkan banyak. Oh iya, iya nggak menunjukkan Tuh, banyak kalau yang tidak seperti itu. langsung Iya. menunjukkan banyakmu itu. Bahasa Arab sih iya, gitu ya. Bahasa Arab sih iya. Maka itu tadi yang saya ingin ya. Kita ingin ada Oh, iya, perubahan iya, cara iya, iya. berpikir kita, gitu ya. Nah, Ya, ini nanti sih soal di dalam kehidupan sehari-hari atau di tempat lain ya di luar diskusi kita sih itu bebas ya pilihan ibu-ibu sekalian mau dipakai apa tidak. Tetapi kalau ini kan kita punya apa maksud dan target ya mengapa kita itu misalnya kita sedang berlatih untuk lebih teliti, kita sedang berlatih untuk menggunakan ilmu yang sudah kita miliki, kita sedang berlatih untuk mempelajari bahasa Arab Qurani ini atau pelajari ayat bukan cuma ngandelin arti Ya, iya, iya. betapapun pentingnya arti tapi kita belajar bukan cuma belajar arti atau kata lain ya walau betapapun pentingnya terjemahan,
tapi kita bukan belajar cuman terjemahan. Kira-kira begitu, Bu Am, Ibu-ibu, Bu Yuli, Bu Mia, dan sebagainya. Ya, Ya, terima Ya, kasih Bu Pak. Am. Kita lanjut berikutnya, silakan Bu Ya. eh, Yuli, pandangan pribadi Ibu, silakan. kalau saya apapun agama Bu Yuli yang untukku dipikirkan lain, Bu Yuli. Oke, terima kasih Bu oh, Mia. Selanjutnya silakan respon pribadi dari Bu Gini, Mia. seperti versi orang Indonesia, mu di sini itu nggak jamak, tapi dalam versi kita harus serapa dalam berbahasa Arab itu beda, itu jamak ya. Jadi untukmu, jadi untuk kalian itu. Jadi bisa seperti itu, bisa katakan seperti itu. Jadi perbedaan antara Indonesia dan Arabnya gitu. Halo, Iya, begitu Pak iya, ya? iya, iya, iya. Kita simak, kita simak. Apapun yang Ibu Ya, Mia ya. katakan akan kita dengarkan, akan kita perhatikan. Nah ya, begitulah Pak Jadi, jawaban saya. jadi tadi ya, gitu ya. Jadi, Sejak awal Ibu Mia sudah memperhatikan bahwa kum itu adalah untuk jamak, begitu ya, Bu ya? nah, jamak untuk versi Arabnya. Untuk versi Arab Betul, jamakmu. betul ya. Karena Nah, kita tapi yang kalau kita Indonesia kamu, cuma kamu satu orang. Kalau kita Indonesianya. iya, baik ya. Izin Nah, mengulangi ya. gitu, Pak. Ya, ya, izin mengulangi ya, Bu Mia ya. Itu mudah-mudahan tidak memberatkan Ibu untuk pelan-pelan membahas ini ya. Jadi, No, no. sejak awal Bu Mia sudah menyadari bahwa kum ini untuk jamak, begitu ya? Ya, Oke, bagus. Nah, pada waktu Ibu berkata untukmu, apakah dengan keyakinan bahwa karena itu jamak untuk banyak, maka saya pilihmu, bukan saya pilih kalian, karena mu sudah langsung menunjukkan jamak. Apa itu pertimbangannya? kalau Indonesia mungkin ngomongnya cuman bicaranya cuman eh, untukmu agamamu. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arabnya, untuk kalian, agama kalian. Begitu, Pak. Oke, baik, saya coba usahakan memahami apa yang Ibu maksudkan ya. Nah, kira-kira begini pertanyaan berikutnya ya. Kalau kita paham bahwa kum itu jamak, apakah Mm-mm. sebaiknya kita berkata untukmu atau kita berkata untuk kalian? Untuk kalian, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang oke ya, kita sudah sama di situ ya. Ketika ibu mengatakan bahwa sebaiknya kita berkata untuk kalian, apa alasannya tadi tidak itu yang dipilih? Ya, karena dipaskan, Pak. Dipas-paskan. Dienakkan. Artinya ibu ingin mengatakan lebih pas mengatakan untukmu dibandingkan untuk kalian, apa begitu? Kalau versi kalau versi EYD untukmu lebih pas. Oh iya, baik Kalau ya. versi Baik. kalian, Baik ya. Untuk EYD, untukmu lebih pas, bukan untuk kalian, begitu ya? ya. Begitu ya? Tapi meaningnya kalian, Pak. Jadi itu ya tadi ya saya ingin pertegas lagi ya bahwa soal ini kan ada dua hal tadi ya kan. Pertama dipas-paskan, yang kedua dienakkan gitu ya. Ya, maka tadi saya ingin konfirmasi bahwa pertama, kalau menurut EYD yang lebih pas itu adalah untukmu bukan untuk kalian, begitu ya? Hmm. Iya, Pak. Begitu ya? Tapi lepas kok, Pak. Gimana Bu? Dua-duanya
Dua-duanya pas, Pak. Oke, baik. Berarti bukan itu ya, bukan karena itu ya. Nah, sekarang yang kemungkinan yang kedua tadi. Apakah lebih enak mengatakan untukmu daripada untuk kalian? Untuk kalian, Pak. Nah ya, kalau begitu berarti bukan itu, berarti alasannya ya. Dugaan saya, ya, dugaan saya, mengapa ibu-ibu kita ya berkata begitu? Ini karena kita lebih dipengaruhi oleh tradisi kebiasaan daripada kognisi pengetahuan. Itu dugaan saya. Tuh, maka begitu tuh Iya. set 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 begitu. Oke, kita sudah tuntas membahas itu ya, ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Ya, pertanyaan berikutnya ya. Izin ya, di direspon cepat saja ya, biar kita bisa segera berpindah. Ini kan kita lama ini ya di Monggo. situ. Ya, gini ya. Apakah semua ciri khusus bahasa Arab sudah dipertimbangkan sehingga menghasilkan pemaknaan tadi atau arti tadi untuk kalian atau untukmu tadi ya, untukmu agamamu, untukku agamaku kan tadi mengikuti Bu Fitri. Apakah sudah mempertimbangkan semua ciri khusus bahasa Arab? Bu Fitri sudah apa belum? Belum, Pak. Yang mana yang Ibu belum pertimbangkan? Enggak, kalau kalau saya kan gini loh Pak. Eh, karena saya lihat terjemahannya di buku I- BAKI 1, Iya, iya, jadi oke. saya ngikutin dari buku. Oke, bagus ya, bagus, bagus. Baik, baik ya, izin ya, izin ya. Saya ulang ya. Kalau gitu saya persingkat ininya pertanyaannya. Ibu jawab, ibu sekalian jawab sudah atau belum ya? Apakah Ya, ibu-ibu sudah mempertimbangkan seluruh ciri khusus bahasa Arab? Bu Fitri sudah? belum, Belum. Bu Aam sudah? Sudah. Ya. Bu Yuli sudah? Belum, Pak. Belum. Bu Mia sudah? Belum. Oke, bagus. Yang sudah Bu Am saja, yang belum lain. Kalau Bu Fitri, ciri khusus mana yang belum Ibu pertimbangkan? Eh, ya itu Pak. Karena saya lihat cuma artinya aja, jadi saya Bu nggak Fitri, berpikir. Bu Fitri, sing sabar ya Bu. Hmm, Coba ya, eh, simak lagi ya pertanyaan saya ya. Iya, Pak. Iya, mudah-mudahan ya, Ibu dikuatkan imannya, Islamnya, takwanya, Eh, Amin, gitu ya, gitu ya. Tuh. amin ya Allah. Amin. Tadi Ibu mengatakan bahwa belum semua ciri khusus bahasa Arab saya pertimbangkan. Nah, kira-kira begitu kata Ibu Fitri. Pertanyaan saya berikutnya, ciri khusus mana yang Ibu belum pertimbangkan? Yang itu Pak, yang mufrad jamak ya, karena Iya, kan oke bagus ya. Hmm. Terus dikatakan ya. ada lagi yang lain? Yang lain apa ya? jamaknya. Hmm, Kan Tidak tadi usah mufrad dipaksa ya, jamak. Bu Fitri. Ini kita secara alami saja ya, ibu-ibu sekalian ya, alami saja gitu. Kalau nggak ada yang dipikirkan, ya udah nggak ada begitu. nggak ada Bang, Kan saya Pak. bukan petugas ini ya, petugas penagih hutang saya, bukan. Iya, Jadi, nah, saya ya, sedang berpikir keras. ya, tuh, nggak usah itu. Berpikir lembut aja sesuai dengan karakter Bu Fitri yang lembut, halus begitu, nggak usah berpikir keras ya. Oh, Oke, saya Bu Hmm, Fitri. Hmm. Jadi kalau Ibu mempertimbangkan tunggal jamak, maka hasilnya akan berubah dari apa menjadi apa gitu. iya dari eh, mu jadi kalian gitu Ya, loh Pak. oke bagus. Kan Terima udah. kasih. Lanjut berikutnya, Bu Yuli.
Apa ciri khusus yang belum Ibu pertimbangkan? Itu Pak yang nomor tiga. Ciri yang ketiga itu yang Apa itu membedakan ciri yang bentuk ketiga? membedakan bentuk mafrad dan jamaknya. Iya, membedakan bentuk mafrad dan jamak itu. Ini maknya siapa nih mafrad nih ya? Oke, Mufrad. oke. Mufrad. Kalau tadi sudah ya, sudah Ya, kita tindak lanjuti ya. Kalau Bu Mia, apa yang belum tadi dipertimbangkan? Nah, yang belum pertimbangkan sama tadi Pak ya, Iya, bentuk gitu ya. jamaknya. Oke, baik. Nah, baik. Terima kasih ya. Ini karena kalau Bu Aam semua sudah dipertimbangkan, jadi tidak ada pertanyaan konfirmasi. Nah, sekarang coba ibu-ibu sekalian ya, ini semua orang nih, untuk mengevaluasi diri sendiri ya. Hmm. Apakah, ini apakah nih, apakah kita kan selalu bersama enggak, walau terbentang jarak antara kita, gitu. Ya, enggak. Mungkin Kak. pertanyaannya gini, apakah ibu-ibu sekalian sudah mempertimbangkan ciri khusus bahasa Arab yang keenam? Hmm. Ya, artinya kan kalau tidak itu ya, artinya kan kalau tadi tidak muncul sebenarnya sih ibu ibu mengatakan sudah, tapi saya ingin konfirmasi kembali. Itu ya, apakah sudah ingin meyakinkan aja ini bahwa ibu-ibu Hmm. sekalian sudah mempertimbangkan ciri khusus bahasa Arab yang keenam. Sudah Bu Fitri? Belum. Iya, Belum. benar. Terdapat dua kalimat dasar, Masya Allah. Sudah Bu Fitri? Belum, Pak. Nah, ini terlewat tadi ya. Bu Aam sudah? Menurut saya sudah, Pak. Oke, bagus. Keren. Bu Yuli sudah? Tapi belum, Pak. Iya, belum. Keren. Bu Mia sudah? Belum. Iya. Nah, yang mengatakan belum, silahkan sekarang direnungkan masa depan kita mau dibawa kemana. Ya, jadi Hubungan ibu-ibu kita. sekalian, ya, pikirkan sekarang. Kalau saya mempertimbangkan ciri khusus bahasa Arab yang keenam, nah, Hmm. kira-kira begini pertanyaan, apakah akan terjadi perubahan atau tetap pada hasil pemahaman yang sudah ada? Disiapkan dulu ya, supaya ini memang benar-benar hasil dari kesadaran, ya, bukan walaupun bukan ini ya, walaupun tidak dari awal ya, tapi menjadi bagian dari kesadaran yang kita perjuangkan. Ya, Pak. Oke, baik. Mari kita simak berikutnya hasil eh, dari telaah dari Bu Fitri. Apakah ada perubahan, Bu, setelah Ibu mencoba untuk menjadikan ciri khusus bahasa Arab keenam sebagai dasar di dalam mengungkapkan atau di dalam membangun pemahaman tadi? Apa ya, Pak? Kalau eh, terdapat dua pola kalimat dasar itu kan yang hubungannya dengan subjek predikat itu bukan, Pak? Iya, itu bukan. Terus setelah itu bukan, berikutnya gimana, Bu? Pak. Kan bertanya sama Bapak, iya apa enggak gitu loh, Oh Pak. iya, kalau begitu. Iya apa enggak saya pilih? Iya. Tadi kan Ibu nanya itu bukan. Iya, itu bukan. Gitu. Enggak lucu ya? Enggak lucu itu. Silakan. Iya, betul itu yang kita bahas maksud. Nah, terus Eh, agamamu. Berarti kan itulah saya lagi bingung oke subjek baik. Oke, predikat. baik ya, Ibu sekalian ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, ini kalau ingin ya, kalau sudah sampai pada level itu ada kesadaran bahwa bahasa Arab itu ya, bahasa Arab itu bisa saja ya
Bisa saja standarnya itu adalah subjek, baru predikat, atau predikat, baru subjek. Udah kayak gitu kan? Ya, bahasa Arab mah biasa begitu. Tapi kita Ya, kan begitu ilmunya. Tapi kita kalau mengungkapkannya, kita pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Tapi sebenarnya itu bukan sampai di situ aja. Nanti setelah ini akan setelahnya kita akan bahas ya. Setelah ini akan kita bahas. Mengapa kira-kira itu perlu dipertimbangkan gitu. Ah, iseng banget ya. Cuman begitu doang gitu kan. Enggak, gitu. Ada maksud dan tujuan. Nah, supaya kita berikutnya ya ini. Untuk berarti pertanyaan kita berikutnya, ini mana subjeknya ini ya, ungkapan ini gitu ya. Pada saat ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian mengalami kesulitan untuk memahami subjek, kira-kira begini pertanyaan kita berikutnya. Apakah ibu-ibu sekalian bisa merasakan bahwa kata untuk adalah subjek, gitu ya? Apakah kata untuk dalam bahasa Indonesia biasanya menunjukkan subjek? Bu Yuli, gimana? Itu kata Pak, yang diawali dengan kata untuk itu biasanya subjek apa bukan? bukan Pak, bukan Bukan. subjek. Nah, Bu Mia diawali untuk subjek apa bukan? Bukan. Nah, ya. Bu Fitri, kalau kata untuk subjek apa bukan? Apa ya Pak? Ya, Ibu Bingung. jawab subjek atau bukan gitu aja. Oh, hmm, Enggak, ibu jawab subjek atau bukan gitu. Iya atau tidak aja gitu. iya atau tidak ya? Kata untuk itu biasanya. Kata untuk biasanya dalam bahasa Indonesia digunakan untuk subjek. Iya atau tidak. Iya. Eh, sementara tidak dulu deh Pak. Oke, bagus. Nah, kalau ibu-ibu sekalian berpikir itu tidak untuk subjek, maka kita langkahkan berikut ilmunya. Kalau itu untuk kalian itu bukan subjek, lalu subjeknya yang mana gitu ya. Maka ini ya, Hmm. ini kalau untuk Bu Am karena belum pernah interaksi lebih dalam, jadi untuk Bu Am tidak masuk ini. Maka Ibu Fitri, Bu Yuli, dan Bu Mia bisa mempertimbangkan apa yang kita sering ungkapkan dengan istilah SPBU, si kembar Okba Okpi. Pak, Coba Bu Mia ulangi. bolak-balik SPP. SPBU SPBU si kembar Dikerbak Mbak bolak-balik. sekembar bolak Okba Okbi Oh ya, SPBU. Eh, boleh kalau apa namanya, kalau penjelasan saya yang disimak ya, kemudian diulang ya. SPBU si kembar Okba Okbi. Coba Bu Mia. SPBU si kembar oba obi. Ya, Bu Yuli. SPP. Oh Apa tadi? iya, SP, SPBU si kembar SPBU oba si obi. kembar Oba Obi. Okba Hmm. Okbi SPBU Ini kembar ini yang Okbi. dulu kita sampaikan di kelas Bolak-balik kelihatannya kurang begitu di itu ya, kurang apa namanya, Subjek kurang pas ya, predikat jadi bunyi U ya lepas Pak. dia. Bu Fitri silakan. predikat SPBU si kembar Okba Okbi. Oke, bagus. Apa maksud yang Ibu pahami dari rumus tersebut, Bu Fitri? Pernah dengar sih Pak, Oke, cuman bagus. agak-agak lupa ya. Iya, baik. Kayak Yang Ibu ingat SPBU aja, kan yang Ibu ini ingat Pak, aja. kayak ya yang saya ingat itu SPBU itu subjek predikat bunyi U gitu ya. Oke, bagus ya, ya. Coba dipakai ya, coba dipakai di situ ya. Coba dipakai Ya, di situ ya. Kalau Bu Mia, apa yang diingat, apa yang didapat dari rumus tadi? subjek Subjek predikat. predikat. Subjek predikat bolak-balik. Itu, yang didapat itu, subjek predikat bolak-balik.
Iya, oke bagus. Terima kasih. Berikutnya, Bu Yuli, apa yang Ibu ingat dari rumus tadi? Si kembar. Eh, yang saya ingat itu Diberikan subjek predikat, cara kita memahami, dan cara kita mengungkapkan pemahaman. Iya, itu saja. Iya, Itu Pak. saja, Ibu. Iya, yang saya ingat kayak gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berdasarkan tadi, Bu Ibu sekalian, apakah Ibu-ibu sekarang sudah menemukan subjeknya mana? Hmm. Bu Fitri, sudah ketemu sekarang subjeknya? Eh, ya, kalau yang berdasarkan bunyi U itu ya untukmu agamamu, tapi kan di sini untukku agamaku juga. Oke, boleh kita sederhanakan lagi berikutnya. Apa sudah ketemu subjeknya, Bu Fitri? Kalian. Subjeknya Sudah apa belum? Itu aja, mu. sesederhana itu sebenarnya pertanyaan saya, ibu-ibu sekalian ya. Tapi kalau kelihatan serius, mohon maaf ya, casingnya susah diganti ya. Tapi sebenarnya nggak serius kok. Cuma saya nanya, sudah apa belum begitu. Ibu jawab kalau sudah, katakan sudah, kalau belum katakan belum. Kita akan Belum, Pak, lanjut. belum. Oke, bagus. Bu Belum. Mia sudah ketemu? Menurut saya Subjeknya. subjeknya tuh um. Mu itu Ya, jadi kalian. oke, bagus ya. Oke. Menurut Bu Mia, subjeknya adalah Mu atau kalian. Kalian. kalian ya. Dengan pertimbangan bahwa, Eh, ya pertimbangannya ya Terus bagaimana kalau subjek di depan kalian? apa Agama Bu Mia? kalian, langsung kalian agama eh, kalian. apa namanya dalam bahasa Arab subjek predikat predikat objek gitu kan. Jadi kan saya mengartikan Bolak-balik. itu Oh, kan berarti Ibu bolak-balik. tidak. Oke, baik itu. Ya, kalau Bu Yuli sudah ketemu subjeknya? Subjeknya saya pikir kamu. Iya, baik. Apa? Eh, dengan Kamu pertimbangan apa, Bu? dengan pertimbangan, eh, pakai yang tadi saya ucapkan, Iya. cara kita memahami dan cara kita mengungkapkan Oke, pemahaman. baik. Terima kasih. Baik, Ibu-ibu sekalian, ya, izin saya berikan contoh aplikasi ya dari rumus itu tadi. Tapi saya Iya. ingin terlebih dahulu ya meminta waktunya ya Ibu-ibu sekalian ya. Mohon eh, berikan saya sedikit waktu untuk mengulang inti dari penjelasan tadi ya. Dan ini sekaligus sebagai pengenalan awal lebih lanjut untuk Bu Aam. Ya, SPBU, U itu adalah simbol dari bunyi akhir kata. Apa Ibu-ibu sekalian? Simbol dari bunyi akhir kata. Ya, jadi kalau kita mengatakan S, P, B, U, nah, maaf ya tulisan itu maksudnya U. U itu maksudnya adalah bunyi U, ya, bunyi akhir katanya U. Ya, U. Bunyi akhir Nah, kata. bunyi U. U. Nah, U itu kemudian kalau dia kembar jadinya un. Nah, itu tadi kan. Mm, un. Jadi kalau ada kata yang bunyi akhirnya U atau un, Mm-mm. indikasi dia adalah subjek atau predikat. nah, Un itu dari mana? Di rumus tadi kan Pak Guru tidak mengatakan un. Itu adalah maksud dari rumus si kembar. Hmm, Oh, Nah, kembar. yang pertama tadi SPBU. Oke, jadi un dari mana? Itu adalah ungkapan dari si kembar. kan. Kenapa pakai si kembar? Ini adalah tuh, karena waktu merumuskan ini film anak-anak
Upin Ipin disukai juga oleh aki-aki nini-nini gitu. Iya, Maka kita ya pakai betul. ilmunya si kembar. 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 Oke, sudah diprediksi bahwa S subjek, P Predikat. ya, P itu Ya, pelaku atau predikat, bunyi akhirnya U. U. Nah, kalau nanti U itu di tanwin ya, U itu maksudnya domah ya, domah tani itu jadinya tanwin bunyinya un. Ya, berikutnya bagaimana dengan okba? Bagaimana dengan okba? Sama seperti bu tadi ya, bunyi akhirnya U. Kalau ba, maka bunyi akhirnya apa? A. Mbak. Oh, A. A. Nah, A kalau double jadinya An. an gitu ya. Jadi kalau ada kata yang bunyi akhirnya a atau an, ini yang indikasi sebagai apa dia posisinya? Sebagai objek atau keterangan. Oh. Cek Namun atau ada juga kemungkinan, ya, kemungkinan berikutnya, objek atau keterangan bunyi akhirnya bukan, ya, bukan a, tapi bunyi akhirnya i. I. bi, I kalau dia double maka menjadi Bin. jadinya in. I. Oh. Nah, in, jadinya in. In itu adalah dua kasroh ya, kasrotani. Bagaimana cara ya, bacanya? In. In. Ya. Ibu-ibu sekalian, cara baca bahasa Arab, kalau dia ada bunyinya tidak akan lepas dari ini. Uun, aan, dan iin. Un. in. Ani. Ya, Tanwin. sekarang, tadi diskusi kita, bagaimana tadi itu? Yaitu subjeknya. Maka, kalau kita pakai penjelasan yang tadi, kalau kita pakai penjelasan yang tadi, ibu-ibu sekalian, dengan cepat kita langsung bisa mengatakan bahwa subjeknya adalah agama. Hmm. Dinu. Apa Agama. subjeknya? Agama. 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 Dari mana kita bisa Iya. memahami itu? Agama dalam ungkapan ini adalah kata dalam bahasa Arab yaitu dinu. Apa bunyi akhirnya? U. Din. U. Din. Din. Ah, bunyi akhirnya U. U. Hah? Dinu. Bunyi akhir itu kalau Oh. ditulis, ya, bunyi akhir itu kalau ditulis, itulah yang kita kenal dengan baris, itulah yang kita kenal dengan harokat, itulah yang kita kenal dengan, ya, kita dengan apa, gitu, dengan tanda baca, gitu. Ada Saya tidak baca. paham ya, ibu-ibu dalam pengalaman nyata belajar bahasa Arab itu menggunakan istilah yang mana. Ya, tapi saya ulangi lagi bahwa bunyi akhir itu maksud lainnya adalah baris terakhir sebuah kata, terus harokat terakhir sebuah kata, atau tanda baca terakhir sebuah kata. Oke, sampai di situ ada yang ingin dikomentari, ditanya, dan sebagainya. Sudah cukup, Pak. Oke, baik ya. Bu Yuli, gimana? Hmm. Nanti kita ulang-ulang lagi. Videonya Ini, kita ulang-ulang lagi. Pak, sebentar. Jadi maksudnya nih bunyinya boleh bu atau bun gitu ya, Pak ya? Bukan, bunyi itu dalam bahasa Arab sama dengan huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Sama atau mirip ya. Oh. Ada berapa huruf vokal dalam bahasa Ma, Indonesia? a, i, o. A, i, u, e, o. Ya, ada A, ada I, I, ada u, U, o, ada E, ada o. O. A, Kalau i, u, dalam e, o. bahasa Arab ya, kalau dalam bahasa Arab tidak ada huruf vokal.
Yang ada, Eh, yang ada dalam bahasa Arab untuk bunyi vokal itu tidak ditandai dengan huruf, tapi ditandai dengan tanda baca. Kalau Tanda bunyi baca. vokal A ditandain dengan ini yang kita sebut Fathah. dengan fathah. Kalau Ha. bunyi vokal I dalam bahasa Arab ditandai Kasroh. dengan yang kita kenal dengan Kasroh. istilah kasroh. Kasroh. Kalau bunyi vokal U dalam bahasa Arab ditandain dengan tanda baca yang dikenal dengan dhammah. Tidak ada E dalam bahasa Arab, tidak ada O Ya. dalam bahasa Arab, sehingga anehlah teman Bu Mia waktu mengatakan fiil mudhore. Gitu. Itu dari Pak Iwan Azizi. Gurunya sendiri ngomong begitu, Bapak. Nah, Yang jadi muridnya ngikutin. iya betul, betul, betul. Ini yang Eh, ngomong dore. Dore. nah, itu, Iya, Itu iya, bahasa itu dari Pak saya juga Iwan bilangnya Azizi. film Dore di itu. iya maka itu kan kalau yang Iya, beliau-beliau kan yang memang karena ini karena itu ngomong gitu. merasa itu sudah jadi bahasa bahasa Indonesia gitu, merasa itu sudah jadi bahasa Indonesia. Dore. Jadi murid, jadi kalau siswa yang ngikutin ya orang gurunya juga ngajarnya gitu. Kalau midore, setiap pelajaran midore gitu. Yang lainnya pada ngikutin midore. Kenapa nggak mie keriting aja? Mie dore. Nah, nah ini kemudian Ya, selanjutnya Bu yang Aam. saya maksud ini kan Bapak bisa U atau UN. Ya, oke, bagus. Berikutnya. Nah, ini kemudian dalam bahasa Ya, Pak. Arab, ya, dalam bahasa Arab bunyi vokal itu bisa double. Nah, yang dikenal dengan istilah tanwin. Oh. Jadi A, kalau dia Tanwin. double, dibacanya jadi Ya. an. An. Hmm. Nah, I kalau In. double jadi in. U kalau double jadinya In. un. Hmm. Dengan bahasa lain ya, kalau kita udah familiar dengan istilah fathah, dhammah, kasroh itu, maka kita bisa berkata begini, subjek, pelaku, predikat, hu, eh, apa sih? Baris, apa bukan baris, ya. Harokat terakhirnya adalah dhammah atau Rumah atau tanwin dhammatain. rumah. Hmm, Rumah tain. begitu kalau udah familiar begitu. Hmm. Objek keterangan tuh itu apa tadi Ibu istilahnya apa? Harokat Ya. terakhirnya adalah fathah atau Ya, atau fathatain gitu. apa tain. Nah, tapi ada Atau juga kemungkinan bahwa objek hmm, keterangan harokat terakhirnya adalah kasroh atau kasar atau kasrotain kasar gitu. tain. Oh, Tuh, bulat lagi kan? Sama iya dengan bulat nasib lagi kita Pak. di kelas Bu Mia. Pak Iwan Azizi kan ada Jadi ini kesempatan. kalau subjek dan predikat kalau di sini lihat berarti subjek dan predikat sudah kemungkinan huruf terakhirnya itu kalau nggak u ya un. Iya, Kalau objek antara a atau an, i atau in gitu ya iya. Pak. Mm, Iya. Oh mm. berarti ini. Nah, ini memang belum selesai memang, tapi kita sudah memberikan pintu masuk yang tadi ya, yang bisa menyederhanakan persoalan gitu untuk melihat fenomena bunyi akhir kata dalam bahasa Arab gitu. Gitu. Hmm. Nah, nanti baru kita lanjutkan itu. Yang disebut dengan subjek itu versi bahasa Arab apa? Itulah yang Bu Yuli dan Bu apa Bu Fitri sekarang pelajari di itu di BAKI 4. Apa Bu Fitri? Istilah subjek dalam bahasa Arab bisa disebut dengan apa? Iya, Kenal ketemu Pak Iwan Azizi. Gitu. ada sih Pak, cuma saya lupa. Oh iya, lagi lupa. Bu Yuli, ingat Ingat, Bu? Kalau ada subjek buku dalam soalnya. bahasa Arab, dalam versi bahasa Arab diistilahkan dengan apa? Nggak tahu, Saya, gurunya saya, nggak ngajarin. Oh, saya nggak nggak tahu ngerti. ya, nggak apa-apa ya, apa ya. Nggak, saya nggak masuk yang pas kalau Senin Rabu Jadi itu saya subjek nggak apa masuk. Pak dalam Apanya? bahasa Arab?
Oh nanti kalau di kelas kita sih belum nyampe ke situ. Tuh. Oh, fi, Bukan pendidikan ini kejuruteraan aja ya. Enggak, kalau bukan ngajarin fa'il dia fi'il, Pak. Kalau trainer. fi'il predikat. Ya, Pak. Fi'il Lalu fa'il kalau ya. kenapa Bu Fitri? Kenapa Bu Fitri? Di buku ada. Loh, Saya baru fiil baca. Fi, fi'il fa'il ya, Pak ya. Itu Ibu Macul. baca pelajaran berapa? Ini saya baru buka Pelajaran berapa? pelajaran DAS 27, Pak. Iya, nanti 27 nah, itu adalah pola kedua subjek predikat. Oh, Pelajaran 28 adalah pola pertama subjek predikat. Itu coba lihat oh, tuh. Kalau di 27 apa yang muncul di 27? di 27. Fiil dan Tunggu, belum. Oh, 27 di BAQ tadi 3 udah ya, Pak? baca fail. BAQ 3, 27. 7 BAQ 3. tadi Ibu Bu Fitri bilang buka pelajaran berapa? Di 28, Pak. Iya, oke bagus. BAQ. 28 buka 28 buka 29 silakan. Oh, Di 28 apa yang dibahas? di 28. Bah, Soalnya saya baru dapat bukunya, Iya, Pak. Jadi bagus. Ibu, tuh, belum alhamdulillah dibaca. kan, Ibu baru dapat soal, berarti jawaban nanti bisa menyusul, kan baru dapat soal. Iya, Nah, baru dapat bukunya, jadi masih baru dibaca. silakan, 28 apa yang dipelajari? 28 itu fa'il sama fi'il itu, Pak. Oke, bagus. Di 29 apa yang dipelajari? Di 29 saya lihat. Awas, coba kita ngebet juga. Apa? Yang depannya mim. Mana ya? 29 itu hmm, sama juga sih, Pak ya. Fi'il Apa? fa'il juga ya. Iya, apa istilahnya dalam bahasa Arab? Apa ya? Ada di buku itu, ada. Ado, ado, ado. Iya, aduh. Tinggal dibaca tuh. Di bagian Al-Qaidah. Al-Qaeda tuh dulu. Al-Qaeda mana Al-Qaeda? Al-Qaeda mana ya? 2728 atau 2829 Bu Fitri? Tadi 2728. Enggak, 28 29. Saya tadi salah baca kali. Mana sih Al-Qaeda? Apa saya yang buka bukunya? Eh, Ya biar lebih cepat Pak. Nanti Keburu kalau banget. saya yang buka bukunya, hilang nih tulisan ini maksudnya. Itu yang Oh, dikhawatirkan. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Ini kita maju jauh itu kita nyusul Bu Fitri dan Bu Yuli. Oke. Dalam versi bahasa Arab, subjek itu diistilahkan dengan apa Bu Fitri? Fa'il yang fa'il tadi, Pak. Ya, fa'il. Diistilahkan apa juga? Pada. Mubtada. Mubtada. Itu artinya nanti cara membaca ini adalah mubtada, gitu ya. Dalam bahasa Ya. Arab, bunyi akhirnya u atau un. Itu. Nanti akan kita Oh, pelajari lebih lanjut. Nah, ada. subjek kalau versi bahasa Arab ini. Predikat kalau versi bahasa Arab ini. Kemudian Hmm, objek versi bahasa Arab ini. Keterangan dalam iya. versi bahasa Arab ini. Keterangan waktu ini.
Keterangan sebab ini gitu. Keterangan alasan ini. Keterangan kondisi ini. Begitu nanti. Kan bisa kebayang kalau subjek saja kita masih perlu belajar, maka Mm-mm. tantangannya kan besar banget. Belum mengerti subjek, sudah belajar fa'il. Belum mengerti subjek, sudah belajar mubtada. Betapa hebat kan kita ini jadi orang Indonesia kan? Gitu. Makanya kan Ya. diminta balik ke satu, Pak. Siapa Jadi, yang diminta Bu Yuli? makanya saya minta saya balik ke satu Oh, untuk Ibu belajar. minta gitu ya. Ada yang Maka memberi. nggak Bapak, ada. Mau dapat berapa, Yang Bu? beri Dapat berapa, akarnya Bu? itu kan dari Oke, sudah ya? ya. Bisa kita Jadi lanjut? eh, subjek ini jadi fa'il atau muftada. Kalau predikatnya Pak? Nanti, nanti. Oh nanti nanti. Aku Atau fokusnya kalau mau diseriusin, aja tanya aja sama Bu belum Fitri belum gitu ya. Beli itu buku nanti kita yang PAK satu 4. dulu. aku kan tidak belum sampai di jauh Iya banget orang belum kata. gitu belum. Maka itu tadi saya katakan ini, ya, Belum. ini kita mau hubungkan ini supaya Bu Yuli dan Bu Fitri terbantukan gitu. Bahwa ini sebenarnya sih nggak Oh, kemana-mana, yang kita bahas ya di situ-itu juga gitu. Tapi Paling tetap nggak mengajar dapat yang ngajarnya nggak obat-obat paham harus aku disebut. Hmm. ya Oke, di Pak. kelas. sudah ya. Ya Pak. Ya, Nah, Pak. Ya, kalau begitu Ibu-ibu sekalian, jika kita pertimbangkan, kita pertimbangkan itu, maka kita akan berkata begini, agama kalian untuk kalian, Kalian. sementara itu agamaku untukku. Itu. Yes. Oke, sudah? Udah Pak. Ya. Ya. Nah, berikutnya begini, ibu-ibu sekalian. Ini karena tadi ibu-ibu tidak posisinya lebih Hmm. karena ibu-ibu tidak bertanya ya. Ibu-ibu tidak bertanya, jadi saya yang oh, konfirmasi. iya, ya Pak. Nanti Pak, akan kita Pak, lanjutkan. ya Pak, Ibu-ibu, aku paham. ibu-ibu sekalian, mana ungkapan dalam bagian ayat itu yang bermakna agamaku? Agamaku. Dini. Dini. Ini. Apa? Ini. Dini. Ya bagus. Nah, kalau ibu-ibu begitu pemahamannya, coba Udah oke. jelaskan berdasarkan ilmu kita yang sudah kita pelajari, Hmm. akunya itu dipahami dari mana sehingga melahirkan ungkapan agamaku. Berikutnya, mana ungkapan yang bermakna untukku dalam bagian yang sedang kita bahas? Hmm. Ini juga. Oh, ini. Mana Agamaku. ungkapan yang bermakna untukku pada bagian yang sedang kita bahas? Dini. Li. Lia. Dipastikan ini. Ya, bagus Lia. ya. Maka pertanyaannya tadi, nah, pada ungkapan lia yang tadi Dini. bermakna atau berarti untukku, Oh, akunya Adi. dari mana? Begitu ya. Begitu juga Dari berikutnya. mana? Ya, Mandi. disiapkan ya Bu Mia, ya, disiapkan Bu Yuli, siapkan Bu Fitri, siapkan Bu Aam jawaban untuk pertanyaan tadi. Pada Dini. ungkapan lia yang berarti untukku, akunya dipahami dari mana? Oh, Kemudian ada. berikutnya, pada ungkapan dini yang berarti agamaku, tuh, akunya dipahami dari mana? Begitu. Oh, iya, 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 iya. Disiapkan ya. Nanti kalau udah siap, katakan ya, kasih aba-aba. Siap, Pak Guru. Gitu. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan dan itu bisa jadi poin berikutnya. Ada dua target ya yang kita harapkan bisa kita tuntaskan pada diskusi kita menjelang akhir ini.
Yang pertama tadi adalah tentang bagaimana cara kita membangun pemahaman kita, terutama tadi pemahaman arti. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama kan tadi gitu ya, pertanyaannya adalah berdasarkan materi yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, dari mana dipahami aku atau ku pada ungkapan lia? Kemudian berikutnya, dari mana dipahami aku atau ku pada ungkapan dini? Silakan, Bu Fitri yang pertama. Bu Fitri, selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Marilah bermaaf, maafkan. Wah, kayaknya beliau udah pindah ke alam. Belum, tadi nggak dibuka itunya, Silakan Pak. Bu Fitri, silakan. Pada ungkapan lia, gitu, Pada ungkapan lia, dia. lia, aku Oh, atau ku-nya dipahami dari, Lia. Dari bunyi kasrohnya, Pak. iya. Dini. Jadi Oh, di lia kalau ada Lia bunyi itu kasrah di lia. enggak. Kalau Lia itu ini ada alifnya, ya, Iya, Hamzah. bagus. Jadi lia, akunya dipahami dari hamzahnya, begitu ya Bu Fitri ya? dari Iya. dari Iya, Hamzah ada. itu urutan pertama, apa kedua, apa terakhir Hamzah itu yang Ibu maksudkan? Oh, ya, harusnya pertama ya kalau di ini di akhir. Ya, gitu loh ya. Ya, Hamzah yang Ibu maksudkan yang bermakna saya, aku atau ku di lia adalah yang urutan keberapa? Huruf yang urutan keberapa? Rupan ke akhir jadinya kalau walia itu. Iya, Iya. terakhir ya. Huruf terakhir di situ huruf apa, Bu Fitri? Huruf A. Huruf A ya. Itu. Iya. Iya, huruf A ya. Nah, Mm-mm, bagus ya. Ada huruf A pula ternyata dalam bahasa Arab ya. Ini udah luar biasa. Ini kayaknya Hamzah lebih patah, lebih patah. dahsyat lagi ya. Oh, Lebih dahsyat patah. lagi daripada mudori dari menjadi mudore. Oke, terima kasih Bu Fitri dengan huruf A-nya. Oke, berikutnya berdasarkan pelajaran kita yang sudah lalu, aku atau ku-nya pada ungkapan di ini dipahami dari Itu kasrohnya, Pak. dari kasrohnya. Oke, bagus. Ini berdasarkan pelajaran kita di halaman berapa, Bu Fitri? Halaman 14 Pak, Ya, yang baik. mama Apa kata, apa yang Robi. dijelaskan di halaman 14? Harusnya kan kalau di sini Robi, ya-nya sukun ya, Pak. Nih, Di ada sini. ya-nya ya. Iya, Ya, ya-nya di tengah apa di akhir? di akhir. Ya, Kalau dini apakah yang Ibu di tengah melihat ada ya di akhir di ini? nggak ada, Pak. Oke, bagus. Terima kasih ya, Bu Fitri. Ini eh, ada gejala pengulangan gejala yang sama ya. Tadi di diskusi awal, Bu Aam membahas tentang ada, gitu ya, ada yang disembunyikan di antara kita. Bu Fitri juga mengakhiri ada ya yang disembunyikan dari kita. Oke, terima kasih. Berikutnya, Bu Aam, silakan, Bu. Aduh. Iya, karena Bu Aam belum terbuka, jadi suaranya tidak sampai kepada kita. ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Iya, Eh, dimaafkan. tadi eh, ku di sini apa namanya untukku ku di sini berasal dari lia, ya-nya itu adalah alif maksuro. Alif maksuro itu berarti domir mutasil dari kata anak. Ya, jadi Ibu Jadi dia berarti Aam, ku. ya, jadi Bu Aam ingin mengatakan bahwa di kelas BAKI kita, kita pernah bahas alif maksuro, kita pernah Oh, bahas domir enggak. mutasil, begitu maksud Bu Aam? Domir udah dibahas kemarin di buku itu. Iya, jadi domir mutasil sudah dibahas kemarin di buku itu ya. Iya, domir I- yang disambung, Iya, domir oke, yang disambung bagus. udah dibahas kemarin. Iya, bagus ya.
Tuh luar biasa ya. Saya jadi kehilangan momen ya. Saya yang ikut belajar kok nggak merasa Waduh, ada domir mutasil segala. Terima kasih Bu Am. Kemudian yang alif maksurah kita pelajari di pelajaran berapa sebelumnya Bu Alif Am? mak enggak, alif maksurunya belum disebut. Oh iya, bagus luar biasa. Ini Bu Aam cocok jadi importir ya. Jadi yang belum kita pelajari diimpor oleh Bu Aam. Oke, Bu Aam boleh bertanya sedikit, Bu? Ya, Pak. Iya, gitu. Kira-kira pada tahun berapakah Alif itu punya titik? Eh, Dari zaman Alif nggak punya titik. Enggak. Iya, Di sini kan nggak ada titik juga. iya. Oke. Oh, Sepertinya Bu Aam ya, sepertinya Bu Aam tidak kompak dengan kita ya. Kita melihat ke timur, beliau melihat ke barat. Kita melihat ke dari utara, mana? beliau melihat ke selatan. Kita melihat Apa begini atas, beliau sini? melihat bawah. Pantesan saja omongan kita jadi tidak sambung menyambung menjadi satu. Oke, terima kasih Bu Am. Berikutnya, di ini. Apa, Bu? Eh, naknya, nunnya, Ya, bagus. Bagaimana ilmu kita sebelumnya terkait dengan naknya? dia eh dari dari kata anak. Bagaimana Nih. pelajaran kita sebelumnya? Pelajaran sebelumnya kan di ini itu ada oh, keterangan dari itu ya, keterangan dari agama. Eh, di nih. Aku bingung nyambungkan Ya, kata-katanya. bagus. Aku nyanyi. Aku bingung. Aku bingung. Astagfirullah. Aku bingung. Lupa lah ibu kata-katanya, tapi nih Oke, nunnya ini baik. yang Terima kasih ya eh, ibu-ibu sekalian. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian untuk masukannya. Sementara Bu Yuli dan Bu Mia ini sebagai pengamat kita nanti akan memberikan catatan-catatan ya. ilmunya aja kali kamu ke tadi katanya Pak. Gimana Bu Yuli? Mi- eh, Tadi Bapak tanya sama Mia, cuma Mia yang jawab saya jadi Iya, pengamat. Bu Mia yang menjadi pengamat dan yang akan diamati dengan mendalam sekarang adalah respon Oh, dari Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. kalau aku eh, di Bapak tadi tanya dinnya dari mana, linya dari mana ya. Enggak, Eh, bukan itu, bukan itu, Bu. Bukan itu. Apa-apa. bukan itu, Bukan Menurut itu. bukan Iya, itu iya, iya. pertanyaannya. Iya, mohon maaf ya, Bu pelajaran Yuli, ya. karena bukan itu nanti saya khawatir ya, diminta bertanggung jawab. Saya nggak ngapa-ngapain soal itu. Saya nggak siap. Saya Ya, tidak siap. maksud aku gini, menurut Bapak tadi kamu kan menurut pelajaran yang sudah, kata Iya, Bapak gitu kan. heeh, Jadi din itu kan agama. iya, Jadi din itu karena agama ya agamanya kan agama aku tuh dari Allah. iya, iya. Terus, Itu linya kenapa harus saya gitu kan? heeh, Eh, nggak karena pakai saya saya benar tadi termasuk itu. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak pakai itu pakai harus segala enggak. kenapa aku gitu ya? Hmm. Kenapa Dari aku gitu mana gitu. kata saya? Eh, Dari mana? Aku ya dari mana ininya? atau ku Mm-mm. pada ungkapan lia dan dari Iya. mana aku atau ku dalam ungkapan dini. Begitu tadi. Hmm. Eh, Kalau ku itu karena eh, dari dari agama karena agamaku diberi oleh Allah kan Islam. Iya nih. Ini mau jadi kelas teologi jadinya kalau begitu bukan kelas bahasa. Aduh. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Nah, nanti menjadi cermatan kita bersama. Oke, itu poin yang berikutnya ya. Poin berikutnya kita akan sampai bagian akhir. Begini Ibu-ibu sekalian.
Ya, Tadi kita sudah sampai, ya kita tinggalkan soal tadi ya, ada alif maksuroh, kemudian ada domir mutasil segala, kemudian ada huruf A gitu dalam bahasa Arab, kemudian ada kasroh yang bermakna saya. Itu luar biasa ide Bu Fitri melampaui generasi yang ada sekarang ini gitu ya. Nah sekarang tadi mau tambahan ya tadi pada poin yang tadi kita sampaikan. Eh, Struktur standarnya adalah subjek, predikat, kemudian gitu ya atau predikat. Kan tadi Kira-kira udah. gitu. Ini ungkapan ini tidak mengatakan dinukum lakum, dini, wadini li gitu misalnya. Kira-kira begitu yang ingin kita ingin ungkap sedikit ya. Nah, yang pertama ibu-ibu sekalian, kita memahami bahwa unsur utama bahasa adalah apa ibu-ibu sekalian? Ap- unsurnya Arti subjek predikat. Apa unsur utama bahasa yang pernah kita diskusikan? Subjek predikat. bunyi dan makna. Ya, betul. Bunyi dan makna. Maka dengan susunan seperti ini, lakum duluan baru dinukum, bukan sebaliknya. Walia duluan bukan dini, gitu. Itu melahirkan keindahan dan keserasian bunyi. Ya, maka kita kalau membacanya jadi enak nih membacanya. Coba aja diulang-ulang, coba diubah gitu urutannya. Gitu. Ada yang terasa tidak enak, bukan karena kita sudah hafal, tapi memang secara ya kayak lagu itu, kalau lagu itu enak, semua juga dicat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi makna, kira-kira apa yang bisa kita pahami sehingga lakumnya yang didahulukan daripada dinukum. Kita bisa mengatakan misalnya, lakum apa tadi artinya? Untukmu. Agama. Lakum, Bukan. lakum tadi apa? Untukmu. Hukum Untuk untukmu. kalian. Lakum apa? Kalian. Kalian. Lakum apa lakum? Untuk kalian. Untuk Untuk. Untuk kalian. kalian. Untuk dari mana Untuk dipahami untuknya? kalian. Untuknya dipahami dari mana? Eh, tadi dari la. Dari Dari la. Oke. Untuk di situ La. maksudnya apa? bagi. Iya, untuk bagi itu Ta- maksudnya apa? eh, tadi dia Enggak pakai tadi ini. Ini kita oh, baru mau membangun pemahaman baru ini, enggak pakai tadi ini. Kira-kira apa maksudnya untuk bagi itu apa maksudnya? baik maksudnya. Ya, eh baik ya. Ini bisa mengindikasikan apa? Kepemilikan. ya ya ya. Ya, pemilik. Dengan Itu pemilik. artinya bahwa ibu-ibu sekalian ini terkait dengan agama, maka yang perlu dimunculkan pertama adalah soal milik. Kira-kira kalau kita rasa memiliki itu yang utama. Karena itu kalau kita melihat ke diri kita saja ya, kan kita sejak kecil bagi yang ini ya, Bu Yuli kalau tidak berlaku mohon maaf ini Iya, bukan disengaja ya, ini hanya kebetulan saja tanpa berniat iya gitu Pak. ya. Gitu. Coba kita punya agama ini sejak kecil kita. Kita belajar agama, mengetahui agama itu sejak sejak kecil. Orang juga banyak di Indonesia ini yang sejak lahir sudah dianggap Muslim atau sejak lahir sudah punya agama. Tapi pertanyaannya, bukankah banyak orang yang beragama tapi perilakunya tidak sesuai dengan agama? Maka kita Banyak. bisa berkata, berarti yang dianggap penting itu sebenarnya bukan agamanya, tetapi yang lebih penting Kepemilikan. dari agama adalah yang bersangkutan merasa memiliki tidak. Hmm. Kalau dia merasa memiliki, maka dia kemudian enak menggunakan, bangga menggunakan. Kalau punya, coba aja lihat itu. Yang punya mobil baru gitu, setiap hari dielus-elus pagi. Gitu. Wah, pokoknya apa gitu kan? Karena bangga. Kira-kira begitu ya salah satu makna yang bisa kita pahami di balik
mengapa, bukan mengapa ya, apa kira-kira yang bisa kita pahami ketika ungkapan standar yang mendahulukan subjek, tapi ini bukan subjeknya didahulukan, melainkan predikatnya yang didahulukan. Di antara tadi kita bunyinya menjadi indah, selaras, enak, maknanya juga menjadi lebih dalam. Menyatakan apa? Menyatakan bahwa untuk agama akan optimal kalau yang beragama itu merasa memiliki agama itu. Di samping kita kemudian bicara tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia yang utama adalah memiliki agama, meyakini agama, selalu menjalankan agama yang dia yakini dengan yang dia peluk. Begitulah kira-kira. Jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sampai ini pesan kita bahwa urutan subjek, predikat, objek itu pahami standarnya seperti apa. Manakala nanti ada pada posisi tertentu subjek predikat itu menggunakan pola urutan yang berbeda dari biasanya, itu ada makna istimewa yang bisa kita pahami dari balik urutan tersebut. Demikian ibu-ibu sekalian, tambahan komentar kalau ada pertanyaan, konfirmasi dan sebagainya, dipersilakan sebelum kita cukupkan untuk kajian kita. Berarti nggak ada hubungannya dengan tadi yang saya omongin ya Pak, Ada, 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 walia. ada, ada, ada. Ada, sebenarnya menarik itu sebenarnya. Cuman karena kan tadi saya posisinya begini, posisinya itu. Posisinya adalah untuk menumbuhkan curiosity, rasa kepedulian terhadap kemampuan diri gitu. Supaya tidak, mohon maaf ya tadi, mohon maaf kalau nama Bu Yuli saya pakai lagi, supaya kita tidak mengalami. Tidak tahu, tetapi tidak mencari tahu gitu maksudnya Bu Fitri. Ada. Boleh dibilang jawaban saya salah ya, Pak. Bukan, nggak ada persoalan tentang itu, bukan soal salah dan benar ya, bukan. Karena tadi yang saya bilang, ini ingin menumbuhkan kebiasaan baru supaya kita kalau tidak tahu, mari kita dengan Dari keinginan menjadi lebih baik untuk mencari tahu. Begitu. Kalau enggak, ya cari tahu untuk sarapan besok pagi. Tahu bulat, tahu susu, tahu apa tuh? tahu Tahu kacang kedelai Sumedang ya kan. banyak itu kita cari. Sudah? Ya, Ada lagi yang lain? punya tuh memaknakan kepemilikan. Baik, Hmm, kelihatannya begitu. Dinukukan, Bagaimana dari dinuk- pengamat kita? Silakan ada pesan sepatah dua patah kata dari Ibu pengamat kita. Silakan, Bu Mia. Apa ya? Ada di jalan. eh, Pak, jadi kalau Ya baik, laku sebentar dulu itu Bu Yuli. Kita beri kesempatan oh, dulu dari ada beberapa refleksi catatan pribadi dari pengamatan Bu Mia dulu. Ada Ibu atau tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke, baik silakan Bu Cuma Yuli, silakan. jadi kalau lakum itu bisa dimaknakan dengan kepemilikan. Eh, Dinukumnya itu kan gini ya, agama kepemilikan yang mempunyai agamanya itu kan ya, paham nggak ya? iya. Kadang Saya saya bahasanya berusaha, nggak saya nggak berusaha memahami ya. Mohon maaf kalau gagal paham, tapi saya berusaha memahami. nggak Silakan dilanjutkan Ibu. sering sulit untuk kadang orang rumah juga nggak bisa ngerti kalau aku ngomong. Nggak apa-apa Bu. Eh, Kita akan berusaha untuk eh, memahami. itu kan maknanya tadi kata bapak apa memaknakan kepemilikan. Jadi di Nukum tuh agama kepemilikan agama orang itu kan eh, agamamu gitu kan ya. Maksudnya itu kan yang lakum di Nukum itu kepemilikan agama orang yang eh, disambung dengan
wali 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 apa wali adin gitu ya. Jadi yang lakum dinukum itu kan orang yang bukan orang Islam kan tadi maknanya itu. Jadi bisa diartikan karena mereka itu kan orang kafir itu karena memang agamanya itu ya mereka belum bisa dibilang kafir karena itu sementara kan bisa jadi akhirnya nanti dia akan menjadi Islam gitu ya. Sudah? Ya udah. Oke, baik. Terima kasih ya. Izin ya, saya mencoba untuk memahami. Ada dua yang ter tertangkap oleh saya ya dengan segala keterbatasan dan yang ada. Pertama, yang ingin ditekankan dalam pemahaman saya adalah itu terkait dengan tadi ya, setiap orang setelah Mm-mm. dia memiliki agama, itu ya. Mm-mm. Setiap orang setelah dia memiliki agama, maka kalau dia merasa memiliki agama, maka dia akan terdorong untuk melaksanakannya. Mm-mm. Gitu ya. Dengan kata lain tadi saya coba untuk mengatakan bahwa yang menentukan kita beragama dengan bagus adalah rasa kepemilikan kita, rasa keterikatan kita, Mm-mm. rasa kemelekatan kita terhadap agama. Kalau kita menganggap agama sebagai bagian penting dari hidup kita, kalau kita merasa agama adalah milik kita yang berharga, maka kita akan menjalankannya. Dan itu artinya apa? Agama pun Anda, kalau pada konteks ini sosial, silakan jalankan agama Anda sesuai dengan yang Anda ajarkan, karena kita paham bahwa setiap agama memiliki sisi kebaikan, maka jalankan agama itu, masyarakat akan rukun, walaupun berbeda-beda agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana tentang orang kafir, ya dalam kafir karena belum dan sebagainya itu betul kata Ibu bahwa setiap orang ya selama masih bernafas maka dia bisa berubah. Ya, yang hitam Mm-mm. menjadi putih, putih jadi hitam, artinya yang muslim menjadi non-muslim, non-muslim. Selama masih bernafas, masih hidup, perubahan itu mungkin terjadi. Karena itu kita, ketika kita memahami agama yang kita miliki ini, berisi kebenaran tentang jalan keselamatan, maka kita usahakan supaya kita bisa terus istiqomah di jalan kebenaran menuju keselamatan ini, yaitu Islam. Begitu Bu Yul, Mm-mm. yang saya bisa pahami. Mohon maaf kalau berbeda dengan yang ada dalam pikiran dan hati Ibu. Enggak sama sih, sama Pak. Karena Oke, saya baik. pikir Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Eh, dengan ya, keterbatasan waktu yang kita miliki, kita cukupkan sampai di sini diskusi kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi usaha memberikan kita semangat, terutama tadi harapannya pada kesempatan berikut-berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan lagi kepedulian, kemudian konsentrasi terhadap pelajaran serta dibarengi dengan keterbukaan. Manakala ada bagian yang belum kita pahami, itu menjadi modal bagus untuk kita diskusi. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu sekalian ya sudah menemani Sama-sama, Pak. malam minggu kami jadinya indah malam minggu. Oh, keren saya ganteng sendirian. Tuh ada 4 iya. wanita yang menemani saya. Walaupun milik orang nggak apa-apa, tetap bahagia bersama ibu-ibu semua. Demikian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.